1. Tindakan intoleransi yang dilakukan dengan memaksakan ajaran agama kepada orang lain, merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan agama, tetapi juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Untuk menjaga kerukunan, sangat penting bagi kita untuk menghormati perbedaan keyakinan yang ada. Salah satu alasan utama kita harus menghormati keyakinan orang lain adalah A. Agar dapat menyamakan semua agama yang ada, B. Menghapuskan segala perbedaan dalam agama, C. Untuk mempererat hubungan antar umat beragama, D. Untuk memperkuat persatuan bangsa dan menghindari konflik, E. Menghindari konflik dengan cara menyatukan semua agama. Dalam konteks menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan keyakinan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jawaban yang benar adalah D. Untuk memperkuat persatuan bangsa dan menghindari konflik. Opsi ini adalah yang paling tepat, karena menghormati perbedaan keyakinan berperan penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah konflik. Dengan menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif, yang pada gilirannya mengurangi potensi terjadinya konflik. Opsi A, agar dapat menyamakan semua agama yang ada. Opsi ini tidak tepat, karena setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda, dan menyamakan semuanya tidak realistis. Dan bisa mengabaikan keberagaman yang ada. Opsi B, menghapuskan segala perbedaan dalam agama. Opsi ini juga tidak tepat, karena perbedaan dalam agama adalah bagian dari hak asasi manusia, dan keberagaman budaya yang harus dihormati, bukan dihapuskan. Opsi C, untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Meskipun opsi ini menggambarkan tujuan yang positif, yaitu mempererat hubungan antar umat beragama, ini tidak sekomprehensif jawaban D. Menghormati perbedaan keyakinan lebih dari sekadar mempererat hubungan, itu juga tentang membangun dan menjaga persatuan bangsa secara keseluruhan dan mencegah konflik. Opsi E, menghindari konflik dengan cara menyatukan semua agama. Opsi ini tidak tepat. Karena menghindari konflik lebih efektif dicapai dengan menghormati perbedaan, dan memastikan bahwa semua agama dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa perlu menyatukan ajaran mereka. 2. Sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati keyakinan orang lain. Salah satu kewajiban yang mencerminkan penerapan sila ini adalah A. Mengajak pemeluk agama lain mengikuti tradisi agama kita, B. Saling mengasihi dan menghormati sesama manusia, C. Tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain, D. Menghargai perbedaan pendapat dan pilihan hidup orang lain, E. Mendukung aksi radikalisme untuk mempertahankan ajaran agama. Dalam konteks penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, jawaban yang benar adalah C. Tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Opsi ini adalah yang paling tepat, karena mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila dengan menghormati hak orang lain, untuk memiliki keyakinan sendiri tanpa tekanan atau paksaan. Sila pertama menekankan pentingnya toleransi dalam beragama, dan pengakuan terhadap kebebasan beragama. Opsi A, mengajak pemeluk agama lain mengikuti tradisi agama kita. Opsi ini tidak tepat, karena mengajak pemeluk agama lain untuk mengikuti tradisi agama kita bisa dianggap sebagai pemaksaan yang bertentangan dengan nilai menghormati perbedaan keyakinan. Opsi B, saling mengasihi dan menghormati sesama manusia. Meskipun ini adalah nilai yang baik dan penting dalam kehidupan sehari-hari, opsi ini lebih umum dan tidak secara khusus mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila. Opsi D, menghargai perbedaan pendapat dan pilihan hidup orang lain. Opsi ini juga merupakan prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, namun lebih luas dan tidak secara khusus mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila dalam konteks agama. Opsi E, mendukung aksi radikalisme untuk mempertahankan ajaran agama. Opsi ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Radikalisme dan kekerasan tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama. 3. Mengapa penting bagi Presiden untuk memiliki para menteri yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan, sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen 2002, A. Karena Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri, B. Karena Presiden ingin menunjukkan kekuasaannya kepada publik,
C. Karena para menteri dapat membantu presiden dalam membuat keputusan yang tepat. D. Karena para menteri dapat membantu presiden menghindari kritik masyarakat. E. Karena para menteri dapat menggantikan presiden jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen 2002, yang menyebutkan bahwa presiden membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri untuk membantu menjalankan pemerintahan, jawaban yang benar adalah C, karena para menteri dapat membantu presiden dalam membuat keputusan yang tepat. Para menteri memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidang masing-masing, yang memungkinkan mereka untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada presiden dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Ini membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif. Opsi A, karena presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri. Opsi ini kurang tepat, karena meskipun seorang presiden memiliki tanggung jawab besar dalam pemerintahan, keberadaan para menteri bukan semata-mata karena ketidakmampuan presiden. Opsi B, karena presiden ingin menunjukkan kekuasaannya kepada publik. Opsi ini tidak tepat, karena tujuan utama membentuk kabinet bukan untuk menunjukkan kekuasaan presiden, tetapi untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Opsi D, karena para menteri dapat membantu presiden menghindari kritik masyarakat. Opsi ini tidak sepenuhnya benar, meskipun para menteri dapat membantu menjalankan pemerintahan dengan lebih baik, tujuan utama mereka bukan untuk menghindari kritik, melainkan untuk memberikan bantuan dalam fungsi pemerintahan. Opsi E, karena para menteri dapat menggantikan presiden jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Opsi ini tidak benar, karena para menteri tidak memiliki wewenang untuk menggantikan presiden. 4. Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, memiliki landasan konstitusional yang kokoh, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Dalam hal ini, negara kesatuan berarti bahwa A. Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya, B. Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian yang saling berdiri sendiri, C. Indonesia memiliki beberapa pemerintahan pusat yang saling bekerja sama, D. Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki otonomi khusus, E. Indonesia memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Dalam konteks pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, jawaban yang benar adalah A. Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang memiliki otoritas tertinggi dan mengatur seluruh wilayahnya. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah menjalankan otonomi terbatas, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat. Opsi B, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian yang saling berdiri sendiri. Opsi ini tidak tepat, karena Indonesia tidak terdiri dari negara bagian yang saling berdiri sendiri. Opsi C, Indonesia memiliki beberapa pemerintahan pusat yang saling bekerja sama. Opsi ini juga tidak benar, karena Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan pusat. Opsi D, Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki otonomi khusus. Meskipun Indonesia memiliki wilayah dengan otonomi khusus, seperti Aceh dan Papua, otonomi ini diberikan dalam kerangka negara kesatuan. Opsi E, Indonesia memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Opsi ini tidak benar, karena Indonesia dipimpin oleh satu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta dibantu oleh menteri-menteri yang membentuk kabinet. 5. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Julien Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Tindakan korupsi terhadap dana bantuan sosial sangat merugikan masyarakat. Bantuan yang seharusnya diterima oleh warga menjadi tidak tersalurkan. Dalam konteks ini, sikap yang harus ditekankan kepada setiap warga negara, terutama pejabat publik, adalah A. Berjiwa NKRI dengan selalu mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia, B. Berjiwa Bhinneka Tunggal Ika agar selalu menghargai keberagaman masyarakat Indonesia sebagai wujud pengamalan sila ketiga Pancasila. C. Berjiwa Pancasila dengan mengamalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Berjiwa demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat, agar bantuan tepat sasaran, meyakini agama dan kepercayaan masing-masing agar terhindar dari korupsi dan suap. Dalam konteks tindakan korupsi terhadap dana bantuan sosial, sikap yang harus ditekankan kepada setiap warga negara, terutama pejabat publik, adalah C. Berjiwa Pancasila dengan mengamalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban ini adalah yang paling tepat, karena sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesejahteraan rakyat. Mengamalkan sila ini berarti memastikan bahwa bantuan sosial dan sumber daya negara digunakan secara adil dan efektif, serta tidak disalahgunakan atau dicuri. Opsi A, berjiwa NKRI dengan selalu mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia. Opsi ini penting dalam konteks kebangsaan dan integritas wilayah, namun tidak langsung berhubungan dengan isu korupsi dan pengelolaan bantuan sosial. Opsi B, berjiwa Bhinneka Tunggal Ika agar selalu menghargai keberagaman masyarakat Indonesia sebagai wujud pengamalan sila ketiga Pancasila. Opsi ini juga penting, terutama dalam konteks menghargai keberagaman masyarakat. Namun, untuk masalah korupsi dan penyaluran bantuan sosial, sikap yang lebih relevan adalah yang berkaitan langsung dengan keadilan dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Opsi D, berjiwa demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, agar bantuan tepat sasaran. Meskipun prinsip demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan bantuan sosial dirancang dan diterapkan untuk kepentingan rakyat. Sikap ini lebih umum dan tidak secara spesifik mengadres isu korupsi. Opsi E, meyakini agama dan kepercayaan masing-masing agar terhindar dari korupsi dan suap. Opsi ini mengaitkan moralitas dengan agama dan kepercayaan pribadi, yang penting dalam konteks etika pribadi. Namun, mengatasi korupsi dalam konteks pejabat publik lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan daripada hanya bergantung pada keyakinan agama.